Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan materi dari perkuliahan Ilmu Kealamian Dasar yang berjudul Asal Mula Kehidupan dan Persebaran Tumbuhan dan Hewan. Untuk materi pertama akan saya sampaikan dan saya bawakan sendiri, yaitu tentang asal mula kehidupan. Teori tentang asal mula kehidupan. Sejak dahulu kala manusia selalu mempertanyakan asal-usul kehidupan dan dirinya. Jawaban sementara atas pertanyaan tersebut ada 3 alternatif, yaitu penciptaan, transformasi, dan evolusi biologi. Ide tentang terjadinya evolusi biologis sudah lama menjadi pemikiran manusia. Namun di antara berbagai teori evolusi yang pernah diusulkan, nampaknya teori evolusi oleh Darwin yang paling dapat menjelaskan tentang teori evolusi biologis tersebut. Darwin mengajukan 2 teori pokok, yaitu spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup sebelumnya dan evolusi terjadi melalui seleksi alam. Perkembangan tentang teori evolusi sangat menarik untuk diikuti. Darwin berpendapat bahwa berdasarkan pola evolusi bersifat gradual, berdasarkan arah adaptasinya bersifat divergen, dan berdasarkan asalnya sendiri selalu dimulai terbentuknya varian baru. Berikut beberapa macam teori tentang asal-usul kehidupan. 1. Teori abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau makhluk hidup ada dengan sendirinya. Teori ini dikenal sebagai teori generatio spontanea. Tokoh pencetus teori ini yaitu Aristoteles dan John Adam. 2. Teori biogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pencetus teori ini yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Lalu teori kosmozoik. Teori ini menyatakan makhluk hidup berasal dari spora kehidupan yang berasal dari ruang angkasa. 4. Teori penciptaan, species creation. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Teori ini juga mengemukakan bahwa kehidupan yang ada di planet diciptakan oleh Tuhan. Lalu untuk materi selanjutnya tentang persebaran hewan dan tumbuhan akan disampaikan oleh rekan saya Wida Dwi Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan paparan dari rekan saya, persebaran hewan dan tumbuhan. Menurut Kusuma dan Hikmat, menjelaskan pola persebaran flora di Indonesia sama dengan pola persebaran fauna yang berpangkal pada sejarah pembentukan daratan Kepulauan Indonesia pada masa zaman es. Pada awal masa zaman es, wilayah bagian Indonesia bagian barat daratan Sunda, yaitu Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan, menyatu dengan benua Asia. Sedangkan wilayah bagian timur Indonesia, daratan Sambul, menyatu dengan benua Australia. Dengan demikian, wilayah Indonesia merupakan daerah migrasi fauna dan flora antar kedua fauna tersebut. Selanjutnya, pada akhir zaman es, di mana suhu permukaan bumi meningkat, permukaan air laut pun naik kembali sehingga Pulau Jawa terpisah dari benua Asia, Kalimantan, dan Sumatera. Begitu pula pulau-pulau lainnya saling terpisah satu sama lain. Berdasarkan hasil proses pembentukan daratan wilayah Indonesia serta hasil penelitian Wallace dan Woodward, maka secara geologis persebaran flora begitu pula fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu yang pertama flora daratan Sunda yang meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Bali. Yang kedua flora daratan Sahul yang meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang ketiga flora daerah peralihan daerah Highlands yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kemudian faktor penyebab adanya perbedaan hewan dan tumbuhan. Di dalam hewan yaitu pengaruh perubahan geologis, pengaruhan keadaan iklim suatu daerah, pengaruh kegiatan manusia. Kemudian apabila di tumbuhan, faktor abiotik, faktor biotik, dan faktor sejarah geologi. Di sini juga ada upaya pencegahan punahnya hewan dan tumbuhan. Dalam maksud beberapa jenis flora dan fauna kini semakin sulit ditemukan karena banyak diburu untuk tujuan tertentu seperti dimakan, obat, perhiasan, maupun tempat hidupnya dirusak manusia, misalnya untuk dijadikan lahan pertanian, perumahan, industri, dan sebagainya.
Kemudian pembangunan dan berwawasan lingkungan berarti pembangunan harus memperhatikan keseimbangan yang sehat antar manusia dan lingkungannya. Kemudian menetapkan beberapa jenis binatang yang perlu dilindungi seperti biawak, komodo, landak, kemudian kanguru, pohon, bekantan, orangutan, kelinci liar, bajing terbang, bajing tanah, siawang, macan tumbang, beruang madu, dan lain-lain. Kemudian melakukan usaha pelestarian hutan antara lain mencegah pencurian kayu dan penebangan hutan secara liar, perbaikan kondisi lingkungan hutan, menanam kembali di tempat tumbuhan yang pohonnya tebang, dan sistem tebang pilih. Kemudian melakukan usaha pelestarian hewan antara lain melindungi hewan dari pemburuan dan pembunuhan liar, mengembalikan hewan peliharaan ke kawasan habitatnya, dan mengawasi pengeluaran hewan ke luar negeri. Dan yang terakhir melakukan usaha pelestarian biota perairan antara lain mencegah kerusakan wilayah perairan, melarang cara-cara penangkapan yang dapat mematikan ikan dan biota lainnya misalnya seperti bahan peledak, dan terakhir melindungi anak ikan dari gangguan dan penangkapan. Sekian dari paparan saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.